warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Juliandri dari mahasiswa peternakan kelas B semester 5. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologi dari tanaman rumput gajah. Klasifikasinya yaitu Kingdom, Plantae, Subkingdom, Thrasebionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnioleucophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comilinidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, spesies Penicetum purpureum scaum. Selanjutnya morfologi dari rumput gajah. Yang pertama yaitu akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. Bagian akar tersebut merayap, maksudnya adalah membentuk jalinan di permukaan tanah dengan cara menutup tanah sehingga dapat menahan adanya erosi, bisa dikatakan secara mudah. Tanaman rumput gajah ini mengikat berbagai tanah yang ada dengan akar sehingga tanah tidak akan mudah terbawa air dan menyebabkan erosi. Yang kedua yaitu batang. Batang tanaman rumput gajah ini cukup unik, hampir sama dengan tanaman tebu. Tumbuhnya sangat tegak mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat, berkayu dan berdiameter lebih dari 3 cm. Selain itu, luasnya terdiri dari 20 ruas atau buku, di mana batang rumput gajah ini memiliki perisai daun yang berbulu dan menutupi batang. Yang selanjutnya, daun. Daun rumput gajah memiliki daun yang berbentuk runcing, disertai dengan lekukan serta berdaun sejajar. Rumput gajah memiliki pelepah disertai dengan bagian layanan daunnya. Panjang rumput gajah tidak terlalu besar, yaitu 16 hingga 90 cm dengan lebar kira-kira 8 hingga 35 mm. Selain itu, sangat sulit untuk melihat tulang daun yang ada pada tanaman rumput gajah karena sangat halus dan diselimuti oleh rambut yang kaku dan pendek. Selanjutnya, kandungan gizi dari rumput gajah terdiri dari 19,9% bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34% serat kasar, 11,7% abu, dan 42,3% bahan ekstrak tanpa nitrogen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rumput gajah. Kelebihan rumput gajah yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, merupakan jenis rumput berumur panjang dan tahan terhadap musim panas, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Dan kekurangannya yaitu tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus. Selanjutnya, untuk budidaya rumput gajah. Yang pertama, tanah atau pengolahan. Sebelum menanam rumput gajah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengolah tanah, yang dimulai dengan membersihkan lahan dari pohon-pohon serta tanaman pengganggu lainnya. Selanjutnya dilakukan penggemburan tanah. Selanjutnya, jarak tanam. Waktu terbaik untuk melakukan penanaman rumput gajah adalah ketika menjelang musim atau penghujung musim kemarau. Selanjutnya, perawatan. Proses pemupukan dilakukan ketika tanaman rumput gajah telah berusia sekitar 2-3 minggu. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea dan HCl dengan dosis sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemotongan.
Rumput gajah mulai bisa dipanen pada umur 40 hari atau sebelum berbunga. Karena kalau sudah berbunga, batang mulai mengeras dan menurunkan nilai gizi dari rumput tersebut. Pemotongan dilakukan dengan menyisakan batang sepanjang 5-10 cm. Baiklah, selanjutnya yaitu daun kelor. Daun kelor termasuk jenis tumbuhan perdu berumur panjang, berupa semak atau pohon dengan tinggi mencapai 7-12 meter. Batangnya berkayu, tegak, berwarna putih kotor, berkulit tipis dan mudah patah. Cabangnya jarang dengan arah percabangan tegak atau miring, serta cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Hal ini karena daun kelor memiliki nilai gizi yang cukup tinggi untuk dikonsumsi ternak. Misalnya, protein kasar sebesar 26% dari bahan kering, jumlah yang cukup tinggi untuk dijadikan pakan ternak. Tanaman kelor memiliki produksi hijauan yang cukup tinggi. Ia dapat menghasilkan tunas atau pertumbuhan daun yang cukup cepat. Ini sangat membantu sekali dalam ketersediaan pakan ternak dengan protein yang tinggi. Apalagi kelor dapat ditanam dengan sistem tumpang sari. Di sela-selanya dapat ditanam tanaman lain untuk meningkatkan pendapatan. Daun kelor sangat bagus sekali digunakan untuk pakan ternak karena asam amino yang cukup lengkap dapat membantu perkembangan ternak lebih cepat. Tingkat kecernaan dari daun kelor juga cukup tinggi. Mineral yang terkandung dalam daun kelor cukup lengkap. Hal ini akan sangat membantu dalam hal penyerapan nutrisi yang dapat diperlukan oleh ternak. Daun kelor adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi ekstrim.